Pak Du pertama mungkin terima kasih lah sudah mau datang. Kayak sekali 15 sekian lama mungkin kan. Berapa lama kira-kira? Dari April ya, April Maret nggak pernah ke sekolah. Wow, hampir 9 bulan loh. Habis ini lahiran loh nih. Oke, sebenarnya makasih sudah mau datang memenuhi panggilan Pak Do, undangan Pak Do. Tapi kan kira kemarin kan udah jadi-jadinya. Iya. Dikit lah kita janjian hari ini kita mau ngobrol. Nah, ngobrolnya yang penting kan nggak ngobrol-ngobrol rumpi ya. Sebenarnya ngobrolnya kan ada itu, ada permasalahan yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Anggap aja sebuah permasalahan. Oh gini loh, kemarin kalian kan chattingan sama Pak Do, hampir semuanya ngeluh kesah masalah perguruan tinggi, perencanaan karir dan seperti itu. Nah, masalah nggak tahu perguruan tinggi atau informasinya nggak lengkap, butuh informasi itu masalah. Ya, kita anggap sebuah masalah. Jadi nggak harus kamu anggapan bahwa masalah itu adalah konflik, pertengkaran, no. Tidak tahu sebuah informasi itu juga adalah sebuah masalah. Bisa jadi karena kita nggak tahu informasinya, kita juga akan merasakan sebuah permasalahan tambahan. Contoh, nggak tahu masalah perguruan tinggi, tiba-tiba daftar perguruan tinggi, blunder wis. Nah gitu ya. Makanya hari ini kok ada forum sing enak banget, ruangannya santai, kita capsek meskipun capseknya nggak ada. Tapi ruangannya santai, kedap suara juga. Kita berempat, tiga kepala lebih baik daripada satu kepala gitu ya. Nah ini kita ngobrol, tuntas, santai, rileks. Yang penting Pak Do punya aturan sih harus kita sepakati bahwasanya forum kita bertempat ini, forum kita hari ini itu tidak akan berakhir bila mana salah satu dari kalian bertiga itu belum terpecahkan solusinya. Paham ya? Nah, kita sepakat seperti itu. Jadi ini forum tertutup. Kita sepakat wis. Bolehkah besok atau lusanya atau sesi berikutnya ada orang lain yang masuk? Gak boleh? Berempat ya? Oke, sip, berempat. Berarti ini adalah forum tertutup. Jadi pembahasan masalah kalian bertiga, apapun informasinya, apapun rasa kalian itu bisa selesai hari ini, tiga-tiganya, atau bisa selesai 3 hari, atau bisa selesai seminggu, atau seterusnya, tergantung kita semua. Kalau kamu dirasa sesi ini cukup, oke Pak, dari pembahasannya teman saya yang pertama, mungkin saya udah bisa mengambil solusi dari untuk diri saya sendiri, boleh. Berarti artinya kamu sudah bisa mengambil pelajaran dari pelajaran orang lain, itu bagus. Nah, ini yang kalau kamu nggak ngerti, ini yang namanya konseling kelompok. So, kalau Pak Do bilangnya ngerumpi tapi dapat solusi. Nah, itu namanya konseling kelompok. Kenapa berkelompok Pak Do? Karena lebih dari 1 orang. Kadang-kadang ada yang namanya konseling individu, ada yang namanya konseling kelompok. Nah, posisi Pak Do di sini bukan jadi guru, tapi jadi partner. Solusinya datang bukan dari Pak Do, tapi dari kalian sendiri. Paham. Jadi seperti itu rusnya ya. Kak, kita ngobrol, kita santai, tapi nanti gini aja biar enak ngobrolnya. Jangan ada debat usir, jangan ada saling potong. Kita coba belajar untuk mendengarkan orang lain juga, belajar untuk merasakan apa yang orang lain rasakan lewat diskusi kelompok kita. Setuju ya? Nah, kita sepakati wis. Diskusi kita sesi 1 ini kita sepakati berapa lama? Sejam? Cukup? Berapa lama? Kita sepakati? Sejam? Oke, sejam. Berarti saat ini jam berapa? Nadia atau itu? Jam 12. Jam 12 praktis berarti kita akhiri jam 1. Kalau misalkan jam 1 nanti ada yang belum kebagian untuk dibahas solusinya, kita nanti sambung di sesi kedua. Seminggu lagi atau 2 minggu lagi atau kita sepakati setelahnya. Ya, paham ya? Oke, wis. Itu rumusnya. Oke. Pak Do bikin tanya sebelumnya. Bertiga itu teman dekat. Iya. Dari kelas 1. Iya. Jadi baik buruknya udah tahu semua.
Ya, lumayan. Lumayan. kan soalnya kelas 11 PSG Pak, jadi kan Iya, ya iya. kelas Pengaruh tak BSD itu? kan nggak jarang ketemu juga Pak, udah beda. Jadi cuma 1 tahun ya. Itu pengaruh ya PSG itu ya untuk pertemanan. Tapi setelah PSG dekat lagi atau Kita lagi. Terus ada semakin dekat atau deket sih ya. gara-gara pandemi pasti ya? Iya. Iya. Tapi pandemi kita ini masih ketemu. Iya, soalnya satu kelompok. Iya, ada kelompok tugas di semua. Biasanya kalau di rumah sama Di di kamu. bukan Ada satu lagi Pak. Iya, satu lagi. Kamu ada aja. Nggak minat ke Oh, Iya. nggak punya permasalahan yang sama. Ada kopi-kopian juga. Iya. Seneng ngopi. Iya, Di mana kalau ngopi gitu? di Toasty. kopi studio. kan Ini murah Pak. Kopi studio ya bisa. Daerah Surat. kopi studio. Depannya kuliner. Oh, iya, iya, super rame biasanya. Iya. Itu jual apa sih? Bakso apa sih? Kopi. Kopi yang Macam-macam. spesial kopi. Ya, macam-macam. Ada Bakso juga, pancong, Hmm. mie. Apa enak gitu? Enaknya apa? Belum pernah. Serius Pak, belum pernah ke sana. Enaknya apa ya? Oh, apa nih? Iya, nyaman, enaknya luas. Murah juga Pak. Ya, murah. Murah. Kan buat harga pelajar gitu. Oh, Iya. kopi di sana kan kalau di Sudimoro itu setahu saya sekitar 15-20-an lah kopi satu tukang. Kalau di sana berapa? 2002 ya. Iya. 10.000? Iya. Iya, terus promo Pak, makanya kita ke sana. Beli satu berarti satu gitu kan. Beli satu, berarti satu. Kopi ini sasetan atau yang grinderan gitu? Yang mesin? Iya, iya. 10.000 doang. Wah, Pak Do perlu seneng atau perlu curiga ya? Oke, Nadia, Rima aja. Rima, oke. Abida. Abida, Nadia. Temennya satu atau yang lagi? Sabrina. Sabina. Rencananya mau kemana dia? Setelah lulus. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Katanya siapa? Enggak benar. Sabrina. Oh, Mau menikah? Enggak cari Oh, pelajar ke iya. sana. Oh, kerja. Oke, jadi gitu. Awalan kita. Yang penting hari ini coba kita bahas, coba kita babarkan. Jadi kamu nggak perlu khawatir rahasia kamu terbongkar. Meskipun saya rekam, ini kan jadi kepentingan saya saja. Nanti kan penilaiannya buat saya saja. Tapi buat kamu itu, yang penting permasalahan kamu teratasi dan identitasmu nggak akan terbongkar. Jadi kamu di sini aman. Toh kalian semua udah sahabatan lama. Artinya sedikit rahasia dibongkar kan nggak masalah kan? Sip. Tapi komitmen ya, di luar forum ini nggak boleh diceritakan apa-apa loh. Jadi kalau ada Sabrina tahu itu kabar kalian semua. Iya. Paham ya? Sepakat ya? Oke. Siapa ini yang mau membahas dulu? Terakhir Rima, oke sip. Nadia atau Abida? Nadia, Rima, yes. Aku mau tanya itu sih Pak. Kan Nadia sih. kalau SNM kan emang nggak tes kalau indah rapot. Hmm. Nah, kalau misalnya kita gagal di SNM kan harus ambil SBM kan Pak, ikut SBM. Nah, SBM itu materinya kan kebanyakan SMA. Nah, di materi SMA kan tidak sama kayak SMK gitu Pak. Kalau di SMA kan lebih kayak menyeluruh di itu kan. Nah, di SMA kan diajarin, nah kita nggak tahu, nggak paham. Nah, nanti kayak belajar materi-materinya gitu Pak, kayak kita kan nggak paham, terus belajar dari internet juga nggak tahu, jadi harus tanya gimana gitu Pak selesainya. Oke. Yang pertama mungkin jadi kita bahas semuanya ya. Kita fokus ke Nadia dulu, masalah Nadia. Nadia kepingin kuliah, beneran kepingin. Pingin. Kenapa kok kepingin kuliah? Pingin apa ya, kayak punya pendidikan tinggi gitu Pak. Pendidikan tinggi. Iya. SMA kamu tinggi loh. Iya. Oke. Kamu udah di masa studi terakhir di wajib pendidikan, Iya. wajib belajar. SMA udah tinggi. Terus Pingin apa ya, kayak merubah sih Pak, udah di keluarga dibantu sama ibu, selalu juga tuntutan dari mereka pengen aku kuliah gitu. berarti kamu kuliah gara-gara orang tua dong? Enggak, sama keinginan saya sendiri Pak, sama keinginan saya sendiri. Saya pengen kuliah biar bisa jadi orang yang apa ya Pak, lebih gitu Pak, lebih dari ini, kayak lebih bisa nambah ilmu saya, nambah kualitas diri saya gitu. Oke. Nadia kepingin kuliah gara-gara kepingin upgrade ilmu, kepingin berpendidikan tinggi, juga kepingin mengangkat derajat orang tua. Nah itu sepertinya anunya tujuannya ya. Iya. Cuman gini, waktu perlu cross check seberapa kuat keinginan itu. Nadia,
seberapa orang tua itu mendukung kamu kuliah? Dukungan itu macam-macam loh guys ya. Dari Nyambung ya? oh. Baik material maupun fisik. Nah kalau Maupun mental juga. orang tua kan nggak emang orang kaya Pak, biasa. Nah kalau itu mereka menuntutnya kalau bisa ngejar beasiswa, kalau enggak bidik misi itu Pak. Kalau dari itu udah dikasih dibeli buku-buku SBM, kayak latihan-latihan soal, tapi gitu Pak, saya kayak kadang-kadang nggak paham kan, nggak tahu itu, nggak diajarin. Ya itu kayak itu permasalahan, jadi kayak bingung. Kalau nggak kena SNM itu kan SBM, saya nggak paham materi-materinya gitu Pak, nggak terlalu paham, bingung juga. Perkuliahan selain tes, Nadia kan tadi udah menjelaskan bahwasanya perkuliahan juga membutuhkan biaya. Ya. Ketika kita bahas masalah biaya, Nadia juga memberikan informasi bahwasanya orang tuanya bukan termasuk orang yang punya seperti itu. Pak itu boleh tahu kah kerjaan bapak sama ibunya apa? Kalau ibu nggak kerja, kalau ayah buka mebel ya Pak. Usaha sendiri. Usaha sendiri kayak usaha keluarga gitu. Oke. Nadia anak berapa? Kedua, Dari 4 bersaudara. Oke, adik-adiknya nanti masih sekolah. Iya, punya kakak sih. Kakaknya udah menikah. Udah kuliah, selesai kuliah Oh, udah kuliah di mana? di Universitas Diponegoro. Oke, Semarang. Kalau adiknya yang Dia ketiga masih SMK. di SMK 5? Enggak, di SMK kan. SMK, oke. Yang terakhir SD masih. masih SD. Artinya Pak kakak sudah mau lulus? Udah lulus. Udah lulus, berarti tanggungan orang tua 3. Ya, gitu. Oke. Yang satunya SMK, yang satunya SD nanti menjelang SMP. Artinya dalam waktu 4 tahun ke depan, tanggungan orang tua masih banyak. Oke. Dari pernyataan Pak Dodo tadi, apakah ada kendala? Enggak ada sih. Masalah ekonomi ada? Tapi kadang kan ada namanya kan kayak kalau main dulu kan nggak selalu Pak kan nggak tetap Pak gajinya. Kayak gitu kan ada permasalahan itu. Kita kadang saya bingung sih Pak sebenarnya, kayak kalau mau kuliah tuh kan biayanya orang tua tambah banyak kan. Kalau saya kuliah, kalau saya SMK langsung kerja berarti kan saya langsung udah lepas loh Pak, jadi bisa bantu adik saya. Tapi saya bingung, orang tua juga pengen saya kuliah, tapi saya juga pengen kerja pengen kuliah gitu Pak. Orang tua kepingin Nadia kuliah, tapi Nadia di samping itu memperhatikan ekonomi keluarga, sehingga ada hasrat atau keharusan yang membuat Nadia juga harus kerja, sehingga ada kebingungan nih dalam negerinya Nadia ya, sebelum kita nanti beralih ke SNMPTN itu harus digali dulu, gitu loh, harus kita selesaikan dulu. Artinya kalau dari sisi Nadia sendiri, pengennya kuliah atau kerja? Oke, kalau biar mantap kita pakai angka saja. Seberapa banyak persennya kuliah, seberapa persennya kerja? Paling kalau kuliah 80%. 80, 20%-nya kerja. Oke. Kemudian Pak Du perlu proses juga kepada Nadia. Bila mana kamu kuliah, bagaimana dengan permasalahan yang 20% ini? Juga bingung Pak, makanya takut kalau misalnya kita nggak terima SBM atau apa. Kalau emang kan biayanya kalau mandiri kan mahal ya Pak, jadi apa mending kayak mundur dulu, jadi kayak setahun itu kerja sambil belajar juga buat nanti di tahun selanjutnya buat daftar kuliah lagi gini gitu. Jadi itu plan yang setelahnya, setelah kamu mungkin belum jadi kuliah atau ini bagus. Tapi bila mana kamu meninggalkan yang 80%, kemudian kamu beralih ke 20%, bagaimana dengan 20% ini? Ya, tetap belajar Pak, tetap belajar, untuk tetap berusaha itu, tapi sambil kerja. Sambil kerja. Ya, tapi gitu Pak, nggak punya skill. Dari sini Nadia masih bingung banget loh, kita masih Nadia pembahasan ini masih bimbang. Padahal udah jelas 20-80 itu jomblangnya apa ya? Gitu ya. Tapi masih bimbang. Nggak masalah. Kita coba cari tahu apa solusi yang tepat untuk Nadia nantinya. Oke. Apalagi ada lagi yang mau kamu bicarakan? Oke, itu data awal ya, data awal. Guys, Rima sama Bida, kalau kamu mendengar informasinya Nadia, menurut kamu apa yang harus dilakukan? Kuliah. Kuliah. Kamu juga beda. Iya. Kenapa harus kerjasama kamu kuliah? Kalau kuliah tuh bisa waktunya bisa minta ke
dia maksudnya pas kuliah bisa minta kuliahnya hari apa gitu sambil kerja. Oke. Kerjanya? Oke. Kira-kira kalau kalian kan lebih kenal lama ya Nadia dan Bunda ya. Nadia ini tipe orang yang seperti apa dalam sisi pekerjaan? Sorry. Kira-kira Nadia ini bisa fokus gak di karir nanti dengan mana ambil dua-duanya? Sebelum Pak tanya lagi aku ya, ini kalian ya dulu tanya. Udah mungkin. Aduh, kalau saya sih kayaknya 50-50, tapi kayaknya bisa. Karena kadang dia itu kayak apa, bingung gitu loh Pak, kalau lagi kayak apa, "Duh, gimana ini gitu loh kayak Kepuan. iya bingung kadang. Nah, sifat kepuannya Nadia ini bila mana di apa dipakai untuk kerja dan kuliah dengan tekanan yang berbeda dan otomatis sangat besar tekanan kuliah dan kerja itu, kira-kira ada iya mereka Nadia kira kita ngerasain orang di tempat orangnya ya. Gimana ya? Ya takutnya nggak kuat sih juga namanya kayak Kamu tapi yakin nggak dia bisa kalau kuliah sambil kerja? misalkan dia bisa. Karena dia juga rajin. Rajin. Iya dia. Rajin dan kepuan. Iya. Bayangkan loh ya, bisa bayangkan kan? Kamu punya solusi untuk Nadia kerja sambil kuliah. Oke. Nah, dua sahabatmu ini memberikan sebuah solusi. Kamu udah juga mendengarkan refleksi tentang kamu dari mereka berdua. Kamu rajin, kamu kupuan, hal itu bisa jadi bumerang juga kalau misalkan kita nggak kontrol ya. Iya. Menurut kamu sendiri, solusi mereka berdua gimana? Buat orang berdua Pak. Menurut kamu Buat aku. dong. Kayak bisa juga ya Pak, kayak kuliah sambil kerja. Kayak part time juga sih Pak. Jadi buat nabung buat biayain kuliah sendiri. Oke. Kira-kira kalau bekerja apa ya? Aku ini itu sih Pak, desain kan lumayan lah Pak. Udah punya link? Udah punya sasaran? Ada kok Pak. Waktu magang tuh kayak udah kamu ini entar kalau mau kuliah sambil kerja di sini aja gitu. Mudah. Iya itu makanya Pak. Terus. Ada. Nanti setelah lulus di follow up lagi. Bisa. Masuk aja. Tapi kamu di mana? Ini VJ Studio. VJ Studio. VJ Studio. Di sana menerima anak kuliah enggak? Mungkin mah Pak banyak. Sering Gitu kan? Modal lagi. Iya. Oke. Solusi yang tepat buat Nadia. Tapi masalah waktu, ya apa? Waktu juga. Aku juga itu Pak. Kayak kuliah kan. Jadi biasanya kalau kuliah kan lebih ngabisin waktunya di perkuliahannya Pak. Kalau di VJ itu biasanya kakak-kakak yang kuliah itu, jadi masih Sabtu Minggu doang gitu Pak. Jadi Oke. cuma ngambil Sabtu Senin Minggu. sampai Jumat mereka kuliah, Iya. Sabtu Minggu mereka kerja. Atau kerja gitu. Apa ini gitu juga sih Pak. Oh, gitu. Oke. Jadi- Tapi otomatis pendapatannya juga Nggak sebanyak iya. nggak sebanyak full time. Iya, full Oke, time. oke. Apa nggak masalah Nadia? Nggak apa-apa sih Pak. Nanti kan ada masa buat jajan, buat nganu diri sendiri gitu Pak. Jadi nggak minta orang tua. Tapi kalau kita apa namanya? Kalau kita nilai seberapa sulitkah orang tuanya Nadia itu membiayai kamu kuliah? Enggak sih Pak. Kayak udah nyiapin juga sih Pak. Kayak nyiapin. Khusus untuk kamu. Tapi kemarin kan pandemi ini kan ayah gak kerja kayak banyak itu loh Pak. Jadi gak ada klien yang pesan. Jadi ya itu kayak kadang-kadang sulit kayak uang kuliah saya kepake akhirnya jadi kepake gitu. Jadi Akhirnya ya itu. kamu harus Kerja. atau ungkapan kerja itu, data itu kamu ambil berdasarkan informasi langsung dari orang tua atau kamu rekan sendiri sama orang tuamu itu kesulitan waktu pandemi ini? Nah, dari orang tua sih Pak. Ngomong kamu langsung. Karena Nadia. kalau bisa kan ini pandemi uang tabungan juga udah habis Pak kayak udah nggak sebanyak dulu. Nah itu kalau bisa kamu mending itu apa ngambil S beasiswa itu. Kalau nggak kerja bidik misi kayak kakak. Tidak kan gitu Pak. Kerja beasiswa ngambil misi. Plan A-nya adalah beasiswa, Iya. kan? Plan B-nya adalah ya beasiswa, misi. Plan B-nya adalah Iya. kerja Iya. dulu setahun 2 tahun. Setahun sih Pak. Setahun. Setahun kan. Plan 3-nya adalah Iya. kuliah sambil kerja.
Nah, apakah sesuai ini udah urut atau harus diubah lagi? Plan A-nya apa, plan B-nya apa, plan C-nya apa? Plan A-nya itu Pak beasiswa pasti. Beasiswa, oke, deal. Beasiswa harus dapatkan Oke. kalau enggak. Jadi kalau enggak kedua itu kerja. Kerja. Ketiga itu dia harus kerja kan. Berarti udah urut itu ya. Udah. Ada nggak pilihan keempat bahwasanya kamu kuliah tok tapi nggak kerja tanpa beasiswa? Enggak pengennya kerja sih Pak. Pengen kerja. Soalnya Berarti- bantu enggak pengen beban orang tua banget sih loh Pak. Oke. Tapi orang tuamu nggak pernah terbebani kok. Iya. Iya makanya, sih. tapi kan enggak enak aja. Masih ada adik-adik saya. Kayak harus. Berarti kamu inisiatif kamu sendiri. Iya. Itu bagus? Enggak tahu. Itu bagus? Itu bagus. Bagus nggak? Enggak tahu Pak. Loh, kok nggak tahu? Apa yang minta solusi? Solusi dari kamu sendiri Nadia. Pak itu cuma fasilitasi saja. Menurut kamu kira-kira pilihannya oke nggak? Atau ada yang kurang? Menurut kalian berdua, Rima dan Ida. Oke. Urutannya udah oke. Satu kuliah beasiswa, duanya itu kerja dulu setahun, tiganya kuliah sambil bekerja, empatnya udah dapat. Gak setuju ya? Menurut kamu urutan plannya dia ini sudah baik apa belum guys? Rima kok ada sih bingung. Ya. Ada yang jahat nggak begini? Favorit, kamu ungkapin aja. Kan ini salah. Ungkapin aja. Enggak, udah benar dia. Ya, Apa yang membuat Rima merasa pilihannya Nadia kurang tepat? ya karena maksudnya dibicarakan dulu gitu sama orang tuanya kalau mau kerja. Memang nanti ujung-ujungnya seperti itu. Iya. Apa namanya rulesnya? Setelah ini kamu keluar dari forum memang harus dibicarakan dulu. Namun pilihan Nadia ini kira-kira terus apa dulu saya? Tidak. Karena berbeda sama dia. Kalau kalian nggak setuju sama dia, ungkapkan daripada dia ternosok. Mungkin seperti itu guys. Lebih tidak setuju, lebih mana setuju. Oke, nah kayak gitu mungkin solusinya. Nah, setelah kita ngobrol seperti ini, Nadia dulu ya. Ngobrol 4. Kami juga ada dukungan dari 2 orang sahabat ini. Kira-kira gimana kok buka ini? Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja malah semangat ya. Kalau gitu gara-gara Tekan. Kenapa? Kenapa kok cepat sekali beralih? enggak sih Pak, tetap pingin biasa tetap. Oke. Tapi kayaknya abis itu kalau F kan tuh yang kerja 1 tahun tuh kalau saya nggak keterima Pak. Paham. Jadi, Oke. yang itu jadi kayak beneran ada itu kuliah sambil Berarti kerja. poinnya disusun lagi dong. Ya siswa Beasiswa, kuliah sambil kerja yes. terus kerja. Itu loh. Bener ya? Lebih baik apa enggak? Lebih baik gitu ya? Mantap. Tambah lebih mantap kayak gitu. Kita harus solusi ya. Ya. Nah, oke. Sebelum kita beralih ke Rima atau Bida, Pak Duh kepingin Bida sama Rima, kira-kira pelajaran apa sih yang diambil dari permasalahan lagi yang kemarin? Ya itu kan kita yang kan kita SMK. Nah itu biasanya kan banyaknya yang SMA gitu. Oke. Tapi berdasarkan pilihan perkuliahan karirnya, emang udah mantap kuliah. Ya, iya. Sebenarnya kamu bingung banget. Oke. Sebelum Rima ya. Pak, kayaknya Rima itu punya beberapa informasi dari untuk kita semua ya. Katanya yang diungkapin. Oh, kalian berdua udah tahu? Enggak Pak. Oke. Enggak tahu. Saya Oke. kayak baca itu iya. Benar. Sip. Oke. Sebelum kita ke Rima, masalah Nadia, sebenarnya kita cukupkan dulu ya Nadia. Iya, Pak. Nanti giliran kamu membantu mereka berdua gitu ya Nadia. Udah juga. Ma, ini sebelum Rima ngobrol, hidupkan kamera, santai Black. Kamu akan saya samakan, dari santai. Iya. Yang kedua, forum ini forum tertutup. Pak tuh janji nggak akan menjelaskan siapa. Kalau bocor berarti dari mereka dua, ya dia. Nah, yang ketiga, dia nggak perlu khawatir. Apapun informasinya kita berusaha bantu. Kalau misalkan Pak tuh nggak bisa bantu, masih ada mereka bantu. 3 kepala lebih baik daripada 1 kepala. Oke.
Ngomong ya sampai akhir. Ya itu Pak, saya kan sudah disuruh kuliah sama bapak ibu. Soalnya kalau saya yang dua cowok-cowok udah, yang satu udah nikah, yang satu juga udah kerja. Jadi dua-duanya bisa bantu kan Pak. Nah itu saya tuh masih belum ngambil jurusannya. Kan saya kan sukanya kayak desain grafis kayak gitu. Nah, tapi jurusannya kebanyakan yang di Malang ini yang desain tuh di kafe. Saya pengen itu ya kayak desain aja gitu loh Pak. Terus banyak kelas ya mungkin apa di kafe aja kayak semuanya dicakup. Oke. Ada lagi? Terus? Ya itu tadi tesnya yang itu SBMPTN. Ada lagi? saya kalau melihat di informasi di Google masih bingung. Bacanya juga bingung kayak gimana aja. Terus kan kalau tes desain grafis itu di kafenya banyak gambarnya gitu loh Pak. Saya gambarnya tuh masih suka yang kayak gambar tipografi kayak tulisan gitu loh. Masih belum pintar juga. Ada jurusan desain grafis tapi diisi di Jogja. Tapi saya apa enggak, kalau mau ninggalin rumah itu kayak kasihan nih sendirian gitu loh. Sendirian? Iya, dong. Kakak saya ada tapi kerja satu, yang satu udah punya rumah sendiri. Sorry kalau ayah Di rumah. juga. Kamu terakhir. Iya. Kamu udah menikah yang satunya. Iya. Yang kedua? Belum nikah, tapi Udah kerja. Dua-duanya kuliah? Enggak, lah itu saya disuruh kuliah kan. Oke, paham tuh. Rima diminta kuliah sama orang tuanya gara-gara kakaknya dua-duanya nggak kuliah, sedangkan dia anak terakhir. Oke, dari situ Pak Tuh balikan lagi pertanyaan ke Rima, Rima bisa jawab kan. Jadi kamu kuliah gara-gara orang tua? Enggak, saya juga pengen sendiri. Tapi sebenarnya Rima kepingin kuliah gitu. Iya. Bagaimana dengan dukungan orang tua? Tanya sama dia ya. Iya. Bagaimana dengan dukungan orang tua? Supportnya semuanya full. Iya. Biaya semuanya semua support. Nggak ada kesulitan masalah biaya. Enggak. Terus kesulitannya tadi masalah jurusan. Tadi Rima selalu bilang Malang. Di Malang. Kenapa harus Malang? Ya di rumah itu apa maksudnya? Bagaimana kalau di Malang tapi itu bukan pilihanmu? Artinya ilmu yang kamu cari tidak ada di Malang. Apa sangat berat sekali? Enggak juga. Apa masalahnya? Lain halnya bila mana saya nggak boleh Pak sama orang tua saya, itu lain. Tapi sepertinya Rimanya nggak mau. Kalau itu saya masih belum tanya Pak. Kalau saya mau di luar Malang belum tanya. Tapi orang tua kamu, ibu kamu sama bapak kamu, tapi nggak kalau Rima mau ambil desain grafis? Dan beliau tahu nggak kalau desain grafis di Malang nggak ada? Belum saya kan ditanya. Berarti komunikasimu belum nyambung ke sana. Gitu ya. Tapi ada nggak keinginan orang tua kamu itu tentang perkuliahan di mana kamu nggak cocok? Orang tua nggak ada pemilihan jurusan tersendiri buat kamu? Enggak, terserah saya. Mungkin setelah kamu semua. Artinya Malang dan tidak masalahnya itu. Cuma itu. Sama jurusannya. Kan jurusannya udah fix grafis. Atau gini deh. Tadi Rima juga menyebutkan masalah jurusan lain yaitu desain komunikasi visual yang linear ya sama desain grafis. Tapi kamu menolaknya. Menolak itu Pak, saya kayak masih belum siap kan itu mencakup semua kan Pak, bukan desain grafis saja kayak apa fotografi semua wis animasi gitu dari satu.
Takut nggak ngimbangnya coba ada yang pergi. Tapi itu termasuk jurusan yang kamu lirik kan? Iya. Desain komunikasi visual. Ya, iya. Oke. Berarti kalau opsinya A-nya desain grafis tapi harus di luar kota, itu yang keduanya di kafe. Tapi di mana? Iya. Dari dua pilihan yang Pak sebutkan tadi, adakah pilihan lain selain mereka berdua? Ada. Berarti dua ini, A adalah desain grafis tapi di luar Malang, dan pilihan ke B adalah desain komunikasi visual tapi di Malang. Seberapa kuat ini yang harus kita pertimbangkan? Pilihan jurusannya atau tempat di mana kamu mengambil jurusan tersebut? Jurusannya. Artinya tidak masalah kalau Rima mengambil jurusan desain grafis tapi di luar kota. Kita pertimbangkan lagi ya. Kalau kamu ambil yang A, plan A, yaitu desain grafis tapi di mana? Desain grafis di luar. Di luar kota. Di mana tadi? Diisi Jogja. Harus isi Jogja. Enggak juga. Ya ada. Setahu kamu selain isi Jogja yang bagus di mana? Di UMM. Universitas? Di mana itu? Saya Pak yang Universitas? Oke. Mungkin informasi mengenai perguruan tinggi harus dilengkapi dulu, gitu ya. Bisa grafis di luar kota, paling dekat berarti Jogja atau lebih dekat saya itu di Bandung. di Bandung, lebih jauh lagi, nggak masalah. Ya. Jalan Jogja. Ada lagi Pak sebenarnya satu di Bandung. Bandung. Saya lupa namanya. Dari tempatnya sih full saya. Masalah jarak ini masalah nggak? Masalah banget apa tidak? Enggak banget sih. Jadi nggak masalah. Apa resikonya bila mana kamu mengambil yang di Bandung? Saya beranggapan bahwa kalau Bandung nggak masalah, di Jogja nggak masalah gitu ya. Apa? Ya. Kamu tanya apa? Kalau Jogja kayaknya masih nggak tahu. Kalau Bandung kan saya kan Belum tahu. belum mau. Kalau Jogja nggak masalah. Kayaknya nggak masalah. Kenapa kok kamu bilang kayaknya? Belum mau sama orang tua. Tapi Soalnya saya kan pernah minta kayak main ke kampung Inggris yang gitu-gitu. Itu nggak apa-apa. support. Iya. Kamu tahu nggak berapa jauh Kediri sama Malang dan Iya. Jogja sama Malang? Iya. Dan seberapa lama kamu di Kediri untuk kamu Inggris dan seberapa lama kamu kuliah desain grafis di Jogja? Komunikasinya juga belum sampai sana. PR modong ya di selepas forum ini komunikasinya harus disambung. Oke. Tapi sebelum ke arah komunikasi dengan orang tua, agar orang tua setuju dengan keinginan kita, apa yang kita cari, apa yang kita lengkapi. Pertama kali pilihan, yang kedua setelah milih itu apa? Ayo, buat modal untuk ngomong ke orang tua. Informasi. Pintar. Informasi lengkap monotisip. Makanya kamu kesini. Iya. Sip, modalnya yang pertama dilakukan. Tapi intinya pondasi kalian berdua sebelum beda ya, itu udah mantap dulu kuliah. Jadi pilihan pertama. Oke. Meskipun ada sela-sela bekerja, ada sela-sela mungkin harus part time, gak masalah. Tapi pondasi tinggi di bawahnya sudah kuat, yaitu ingin kuliah. Meskipun nanti belum tahun ini, masih ada tahun depan. Yang penting kuliah. Itu penting, Rek. Nah, itu penting banget. Jadi dua teman kamu ini dari dua orang yang sudah kita bahas udah nanti kuliah sebelum kerja. Oke, sebelum Pak Do lempar ke teman-temanmu yang dua untuk membantu permasalahan kamu, apakah ada lagi permasalahan yang mau kamu bicarakan? Oke, tapi masalahnya itu ya. Oke. Permasalahan 5 gitu, kuliah desain grafis
Pak Do khawatir bila mana perbedaan antara grafis dan DKV itu informasi dari yang dicari oleh Rima belum lengkap. Kalian punya pendapat apa ya? Bida dulu. baik apa diomongin aja dulu sama orang tua. Emang oke, rusnya emang seperti itu. Tapi Terus apa? sama kayak apa, kalau misal emang primanya mau ke luar kota juga cari-cari apa informasi kayak biaya hidup juga gitu kalau misal khawatir gitu di sananya ya gitu. Oke, mungkin kita kembalikan ke Rima. Tadi Rima bilang bahwa ekonomi keluarga oke, dukungan support keluarga oke, masalah perkuliahan. Tapi itu perkuliahan yang di link luar kota, yang di link Kota Malang, sehingga kamu bisa setiap hari pulang, atau beliau juga siap atau ready biaya untuk perkuliahan di luar kota. Siap semuanya. Oke, itu udah mantap loh. Nadia, kira-kira punya solusi apa itu Rima? Kalau buat saya sesuai dia sukanya mak kuliahnya di mana. Soalnya kalau kuliah kan kita harus enjoy kan, biar nanti di tengah jalan nggak nah itu. Nah saya mending sekalian jauh, tapi kita nyaman di jalan, kita suka sama yang kita jurusan itu pelajari. Saya gitu sih. Tadi Bida sebagai teman kita yang terakhir sudah membicarakan mengenai permasalahan yang dia hadapi ya. Dan kita semua sudah sepakat Bida juga punya solusi atas permasalahan yang Bida hadapi juga. Artinya sesi konseling ini sudah selesai semua. Artinya dari Nadia, Rima, dan Bida semuanya sudah mengungkapkan permasalahannya dan sudah mempunyai solusi masing-masing dari permasalahan yang kalian hadapi. Nah, sekarang rencana itu harus dilaksanakan. Kesepakatannya seperti ini. Kita awal dari Nadia dulu. Kapan rencana itu akan kamu laksanakan? Selalu, oke. Tapi sebelumnya nanti kita punya rencana yaitu ngobrol ke orang tua dulu. Kapan mau dimulai ngobrolnya? Nanti awal dari sini. Setelah dari sini. Aja. Oke, coba ya nanti. Kalau Rima? Ya nanti. Hari juga. Kalau Bida? Ya. Sama juga hari ini. Oke. Pak Do berarti harus menunggu kabar kalian setelah plan kita hari ini yaitu pertemuan dengan orang tua, pembicaraan dengan orang tua kamu lakukan. Nanti praktis kita akan ketemu lagi beberapa hari lagi kira-kira. Kalau nanti kalau kalian semua kerjakan, kira-kira kita ketemu lagi berapa hari lagi? 3 hari cukup? 3 hari. Atau seminggu deh biar lebih enak. Ya. Oke, seminggu lagi kita ketemu lagi di ruangan ini, tetap ya. Di ruangan ini kita usahakan pukul habis zuhur aja enak ya. Ya. Habis zuhur kamu kesini di ruangan ini kamu laporan perkembangan setelah melakukan plan yang kita sepakati hari ini. Setuju ya? Ya. Tapi ingat aturan kita nanti di awal. Forum ini adalah forum Tertutup. tertutup. Artinya nggak boleh ada orang lain yang tahu permasalahan yang kita bahas hari ini. Setuju ya? Setuju. Oke, wes sesi ini sudah berakhir. Lalu terima kasih pada kalian yang sudah datang untuk memenuhi undangan Pak Do. Pada tunggu lagi perkembangan solusinya di hari Selasa ya, hari Selasa minggu depan jam 12-an kita ketemu lagi di sini. Sudah ya? Oke, wis bisa langsung melihat ruangan. Ya. Oke.